waktu kurikulum itu akan melalui sebuah perubahan sampai ke titik yang paling standar menurut Ibu. Ada Bu sekelumit persoalan tentang SKL? Nah, kalau melihat gelagatnya selamat terus hari ini Bu. Ya kali selamat terus hari ini karena memang nggak ada pertanyaan, jadi saya pulang aman gitu, nggak teringat terhadap pertanyaan. Bu kalau nanya nggak bisa jawab pulang itu susah tidurnya Bu. Besok kan balik lagi malu jumpa dengan Ibu kalau nanti malam nggak buka-buka nggak baca-baca. Makanya saya bilang kalau nggak ditanya selamat saya pulang. Terus Bu ditanyakan hal-hal yang memang tidak pas, penyampaian saya tidak pas atau kurang serak didengar gitu. Karena orang dewasa itu susah sekali diajar Bu. Maaf ya Bu ya, susah diajar. Apalagi kalau dalam maaf ya saya pakai bahasa kasar, dalam kepalanya orang dewasa itu sudah ada informasi baru. Terus hari ini datang ke sini, informasinya sudah ada, datang ke sini. Terus saya nyampaikan materi baru. Itu begitu informasi saya mau masuk ke kepala ibu ditolak dengan informasi lama. Itu ciri-ciri orang belajar dewasa. Makanya susah diajari orang dewasa. Ibu nggak percaya ya? Contoh ya Bu ya, informasinya sudah ada sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Hari ini masuk ke sini. Saya kasih informasi baru. Sembahyang tarawih itu 8 rakaat. Nggak diterima Bu, ditolak sama informasi yang sudah ada. Kecuali sama anak-anak. Kalau sama anak-anak semuanya diterima. Ya Bu ya. Itulah saya bilang susah ngajari orang dewasa. Apalagi kalau sudah punya informasi. Nah supaya kitanya sama-sama tidak susah, ada nggak informasi yang selama ini bertolak belakang dengan apa yang kita paparkan gitu, supaya kita diskusikan. Ibu dari awal sekarang saya kafakan dulu. Yang pertama, Al-Quran tafsirnya beda-beda, boleh nggak Bu? Enggak. Kok enggak tafsirnya beda-beda? Boleh Bu, kita tafsir aja beda-beda. Ya Bu ya? Oh iya, artinya mungkin Bu ya. Tafsir kan beda-beda Bu ya. Toh kurikulum tidak boleh beda-beda kan, luar biasa parahnya Bu ya kalau nggak mau kita beda-bedakan. Jadi kalau memang ada perbedaan di kurikulum, wajar. Quran saja tafsirnya beda-beda. Kira-kira kan seperti itu Bu. Nah hari ini maunya saya ketika kita diskusi, kalau ternyata salah keluar nggak apa-apa karena itu memang hasil musyawarah gitu. Saya juga aman jalannya. Kalau ntar nggak diskusi, itu ngomong siapa? Ngomongnya Pak Adi. Dah salah saya sendiri. Kira-kira kan begitu Bu ya. Ayo Bu ditanyakan tentang SKL. Kita nggak lama-lama di SKL. Paling prinsipil yang tadi dan itu sudah disampaikan. Ayo Bu, ada yang lain gitu? Alhamdulillah. Nanti kalau memang mau yang intinya begini Bu, saya kalau agak teoritis seperti itu menjabarkan ini produk hukumnya ini agak sedikit malas Bu. Bukan tidak ingin mengajari, karena kalau Ibu membaca Ibu dapat sendiri. Yang ingin saya kasih adalah, yang ingin kita diskusikan hari ini adalah bagaimana melihat SKL itu dan bagaimana cara menggunakannya. Itu yang lebih perlu kita bicarakan hari ini. Dan tadi sudah disampaikan. Yang pertama, saya ulang sekali lagi karena saya takut ada informasi di kepala Ibu yang lain. Jadi saya masukkan sekali lagi informasinya. Pertama, itu SKL minimum. Silakan dirubah jangan ke bawah, diubahnya ke atas. Selesai. Yang pertama. Informasi kedua, itu dicapai melalui step by step, langkah per langkah, per kelasnya dipilah-pilah. Paham Bu ya? Jadi nggak sekali dicapai kelas 2, serap dicapai semua. Kalau memang mampu silakan, nggak apa-apa. Nah, kalau nggak mampu jangan. Ya Bu ya. Nah Ibu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 targetnya sebenarnya apa Bu? SKL itu kalau diramu semuanya targetnya apa sebenarnya? Anak-anak bisa membaca, ya Bu ya. Terus menulis, terus menghitung, kan tiga itu Bu ya. Nah kalau kita mempertahankan 3 itu, maka lama-lama SD kita itu kurang dilirik oleh masyarakat. Paham Bu ya? Kurang dilirik oleh masyarakat. Kan begitu Bu ya. Kompetensinya tidak bisa ikut kompetisi. Betul, harapan pemerintah tercapai. Kelas 1-nya bisa menghitung, kelas 4-nya dia bisa menghitung, bisa membaca dan bisa menulis. Mungkin di tempat yang lain ada hal yang lain yang bisa. Kalau tempat kita mungkin menghitungnya sampai tambah kurang-kurang, di tempat yang lain mungkin sudah sampai kali-kali bagi-bagi.
Nah, saya contohkan aja Bu ya, sambil kita main. Jadi supaya lebih rileks. Contoh aja dulu lah. Ayo Bu, kali Bu.